Hai adik-adik semua, selamat datang di channel Guru Sekali. Kali ini kamu akan mempelajari pelajaran kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke materi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Kita akan mencari tahunya melalui kegiatan Ayo Membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam bentuk pertempuran di berbagai daerah antar pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Jenderal Malabai tanggal 27-30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antar para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigjen Jenderal Malabai. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas pertama. Isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Jadi peta pikiran ini kamu buat berdasarkan teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Adapun isi peta pikirannya berupa membuat pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jangan lupa untuk menjawab setiap pertanyaan dari peta pikiran kamu. Selanjutnya kita akan mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan.
Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Ciri-ciri subjek pertama bisa menjadi inti pokok pikiran, 2 berjenis kata benda atau yang dibendakan, 3 menjadi jawaban pertanyaan dengan kata tanya siapa atau apa. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Ciri-ciri predikat adalah 1. Bertugas menjelaskan subjek, 2. Bisa berjenis kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan, 3. Menjadi jawaban pertanyaan mengapa, bagaimana, dan kenapa. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ciri-ciri objek adalah 1. Kategori katanya nomina atau kata benda, 2. Berada langsung di belakang verba transitif, 3. Dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, 4. Dapat digantikan dengan kata gantinya. Keterangan adalah menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Macam-macam keterangan sebagai berikut: 1. Keterangan tempat, 2. Keterangan cara, 3. Keterangan tujuan, 4. Keterangan alat, 5. Keterangan waktu, dan terakhir 6. Keterangan penyerta. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Tugas 2. Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan tugas 3. Pada tugas 3, berisi soal apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata, hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka, dan hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal atau habitat mereka. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan Ayo Mengamati. Adaptasi hewan. Adaptasi hewan adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pernahkah kamu melihat keempat hewan yang ada di depan ini? Ada ayam, bebek, ikan, dan cecak. Kita akan mempelajari ciri-ciri keempat hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Ayam. Ciri-ciri hewan ayam: kaki berjumlah 2, sekujur tubuh ayam kecuali bagian bawah kaki ditutupi oleh bulu. Hewan ayam memiliki jeger. Ayam termasuk kelompok unggas, memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang. Memiliki paruh untuk mematuk. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ukuran dan warnanya bervariasi. Ciri-ciri habitat ayam adalah: 1. Di lingkungan alami daratan, contohnya seperti hutan. 2. Di lingkungan daratan buatan, contohnya dapat berupa halaman rumah, lingkungan pertanian, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Bebek. Ciri-ciri hewan bebek: memiliki paruh datar, memiliki kaki yang lebar dengan jari berselaput, memiliki tulang belakang atau dikenal vertebrata, bernapas dengan paru-paru, berdarah panas, melakukan reproduksi dengan bertelur, ovipar, dan pembuahan di dalam tubuh atau disebut fertilisasi internal. Ciri-ciri habitatnya: 1. Habitat berair dan berlumpur seperti kolam, sungai, danau,
dan rawa. Ikan. Ciri-ciri ikan. Ikan memiliki tubuh yang berbentuk atas kepala, badan, dan juga ekor. Tubuh ikan juga memiliki kulit yang bersisik serta memiliki lendir. Ikan memiliki sebuah sirip yang berguna untuk berenang. Endoskeleton akan dapat tersusun dari sebuah tulang rawan dan juga tulang keras. Ikan akan memiliki sifat ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ciri-ciri habitat ikan. 1. Habitat ikan akan tinggal di semua air, akan tetapi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu air tawar dan juga air asin. Kedua, tempat hidup ikan juga bersih. Cicak. Ciri-ciri cicak. Cicak memiliki sel-sel yang mempunyai membran inti. Cicak tidak memiliki kloroplas. Cicak tidak memiliki dinding sel. Hewan ini dapat bergerak aktif dan memiliki sistem saraf untuk menanggapi rangsangan. Hewan ini dapat berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Ciri-ciri habitat cicak. Cicak hidup di daerah tropis, subtropis dengan kondisi cuaca apapun. Cicak dapat bertahan hidup dengan cuaca ekstrim, baik panas yang tinggi ataupun dingin. Cicak hidup di darat dan lebih banyak berada di sekitar manusia, misalnya di dalam rumah. Kita akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Ayo kita baca teks berikut. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan tugas Ayo Mengamati. Amatilah 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Selanjutnya, tulislah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tanpa terasa, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Tetap serius untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.